Selamat datang dalam video pembelajaran kami, sebuah proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar studi Islam. Tujuan utama dari video ini adalah untuk menjelaskan secara komprehensif peran fundamental Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dalam agama Islam. Secara spesifik, melalui video ini kita akan memahami posisi Al-Quran sebagai pedoman spiritual dan sumber hukum Islam syariah. Mengupas tuntas 5 peranan krusial Al-Quran dalam kehidupan kita, mulai dari sumber hukum hingga inspirasi ilmiah. Mengetahui fungsi utamanya sebagai Al-Huda, petunjuk penyempurna kitab sebelumnya, dan sumber utama akidah, syariah, serta akhlak. Mempelajari berbagai pendekatan yang benar dalam memahami kedalaman ayat-ayat suci Al-Quran. Harapan kami, video ini tidak hanya menambah ilmu tetapi juga mengajak kita semua untuk kembali mendalami Al-Quran, agar dapat menemukan arah hidup sejati. Selamat menyaksikan. Kehidupan kuliah seringkali terasa seperti labirin yang rumit. Tugas-tugas menumpuk, ambisi bersaing, dan godaan untuk mengambil jalan pintas selalu mengintai. Ali tahu betul bahwa di tengah hiruk-pikuk ini, ia membutuhkan pegangan kokoh. Pegangan itu adalah Al-Quran, yang berfungsi ganda sebagai pedoman spiritual dan sumber hukum, syariah, yang tak lekang oleh waktu. Dilema pertama Ali muncul di ruang rapat kelompok. Ali langsung teringat pada peranan pertama Al-Quran, sumber hukum. Ali sadar, dalam perspektif hukum Islam, tindakan plagiasi adalah bentuk ketidakjujuran dan pelanggaran hak cipta. Pengamalan nyata. Dengan berani, Ali menentang ide itu, menekankan bahwa integritas akademik, melakukan riset dengan jujur dan mengutip sumber yang benar, bukan hanya peraturan kampus, tetapi cerminan dari menjalankan syariah. Namun, keberanian Ali itu memakan energi emosional. Setelah berdebat dan menyelesaikan masalah kelompok, ia merasa lelah, kehilangan semangat. Disinilah ia menemukan peranan kedua, bimbingan spiritual. Al-Quran adalah pedoman hidup dan etika yang memberikan ketenangan dan arahan. Melalui ayat-ayat tentang kesabaran dan keikhlasan, Ali menyadari bahwa burnout yang ia rasakan bisa diatasi dengan kembali menata hati. Ini membawanya pada peranan ketiga, pendidikan etika dan akhlak. Al-Quran menekankan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Pengamalan nyata, Ali mulai menerapkan kasih sayang kepada dirinya sendiri dengan mengatur waktu tidur dan belajarnya dengan seimbang, sekaligus berempati kepada teman-teman yang mungkin juga sedang kesulitan. Selanjutnya, saat menghadiri acara seminar kampus, Ali melihat pemandangan indah, mahasiswa dari berbagai program studi, suku, dan bahkan keyakinan berkumpul. Ia menyadari peranan keempat, persatuan umat. Al-Quran adalah tali yang mengikat seluruh umat Islam, menyatukan mereka meskipun berbeda budaya. Ali memahami bahwa persaudaraan yang kuat di antara mereka adalah kunci kemajuan, menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang tidak perlu. Akhirnya, sebagai mahasiswa calon guru, Ali sangat terinspirasi oleh peranan kelima. Menambah iman dan ilmu, Al-Quran adalah sumber inspirasi ilmiah. Pengamalan nyata, saat ia mendalami pola-pola bilangan dalam kalkulus atau geometri fraktal, Ali tidak hanya melihat angka, tetapi melihat bukti kebesaran ilahi. Ia melihat keteraturan sempurna alam semesta yang diisyaratkan dalam banyak ayat, mengaitkan ilmunya dengan imannya. Bagi Ali, Al-Quran bukan lagi sekadar kitab suci, tetapi merupakan peta hidup yang memberikan aturan dan kompas yang menjaga arah spiritualnya. Menjadi lebih terarah, bermakna, dan memiliki fondasi yang kokoh. Setelah Ali menemukan ketenangan dan arah hidup dari peranan Al-Quran, kini tantangannya adalah bagaimana ia bisa menggali makna dari kitab suci tersebut secara mendalam dan benar. Ini bermula dari pemahaman terhadap fungsi Al-Quran. Fungsi utamanya adalah sebagai Al-Huda, petunjuk yang jelas dan tak terbantahkan, memandu manusia dari kegelapan menuju cahaya. Selain itu, Al-Quran memiliki peran historis dan spiritual sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, membenarkan berita yang belum diselewengkan dan menggenapi ajaran ilahi. Namun yang paling mendasar, Al-Quran adalah sumber utama dari 3 fondasi ajaran Islam, akidah, kepercayaan, syariah, hukum, dan akhlak, etika. Semua yang kita yakini, kita lakukan, dan kita amalkan berakar dari sumber tunggal ini. Ali, yang terbiasa dengan ketelitian dan presisi dalam matematika, menyadari bahwa memahami Al-Quran juga membutuhkan metode yang presisi. Untuk itulah ia menggunakan pendekatan memahami Al-Quran. Pertama, Ali memfokuskan diri pada pendekatan kebahasaan.
Sebagai mahasiswa yang selalu memastikan bahwa setiap variabel dan simbol dalam persamaan memiliki makna yang tunggal dan pasti, ia tahu bahwa bahasa Arab Al-Quran bukan bahasa biasa. Ali mulai belajar lebih dalam tentang struktur kalimat, perbedaan sinonim, dan konteks waktu diturunkannya ayat. Contoh nyata, ketika membaca sebuah ayat yang menggunakan kata kerja perintah, ia mencari tahu apakah kata tersebut bermakna wajib atau hanya anjuran, berdasarkan kaidah bahasa Arab. Pendekatan ini memastikan ia tidak salah menafsirkan hukum hanya karena kekurangan pemahaman linguistik. Kedua, Ali menerapkan pendekatan korelasi. Di program studi pendidikan matematika, ia sering melihat bagaimana teorema dalam geometri bergantung pada teorema di aljabar. Ini seperti sebuah sistem yang terintegrasi. Prinsip yang sama berlaku pada Al-Quran, makna satu ayat berkaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya, bahkan bisa berkaitan dengan surah lain yang membahas topik serupa. Contoh nyata, ketika Ali membaca ayat-ayat tentang perintah berinfak, ia tidak hanya melihat perintah memberi itu sendiri, tetapi mengorelasikannya dengan ayat-ayat yang membahas tentang larangan kesombongan dan anjuran menjaga kehormatan penerima. Dengan menghubungkan ayat-ayat ini, ia memperoleh pemahaman yang holistik. Berinfak tidak hanya tentang memberi uang, tetapi juga tentang menjaga etika dan martabat, sebuah ajaran syariah yang dibangun di atas fondasi akhlak. Dengan menggabungkan pemahaman fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup seutuhnya dan menerapkan pendekatan kebahasaan serta korelasi ini, Ali membuktikan bahwa Al-Quran adalah ilmu yang harus didekati dengan akal dan hati. Ia mulai melihat posisi Al-Quran secara global, tidak hanya sebagai kitab yang berdiri sendiri, tetapi sebagai puncak dari serangkaian wahyu ilahi. Disinilah kita membahas peran Al-Quran dari sudut pandang sumbangsihnya terhadap kitab lain. Ali memahami bahwa keimanan seorang muslim tidak akan sempurna tanpa mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Al-Quran hadir bukan untuk menghapuskan keberadaan kitab-kitab tersebut, melainkan untuk membenarkan berita-beritanya yang belum diselewengkan oleh tangan manusia. Dalam pikiran Ali, ini seperti revisi akhir pada sebuah makalah ilmiah. Ia mengonfirmasi data-data awal yang benar, namun mengoreksi bagian yang sudah berubah dari teks aslinya. Pengamalan nyata, Ali mengambil hikmah bahwa ajaran dasar tentang tauhid, keesaan Tuhan, dan moralitas universal selalu konsisten dari waktu ke waktu. Kesadaran ini menumbuhkan rasa hormat Ali terhadap agama-agama samawi lainnya dan memperkuat keyakinannya bahwa ia mengikuti ajaran yang merupakan kesinambungan dari pesan para nabi terdahulu. Transisi dari dimensi historis ini membawa Ali pada pertanyaan metodologis yang lebih dalam. Bagaimana ulama bisa menjelaskan makna Al-Quran dengan otoritas yang sedemikian rupa? Disinilah kita bertemu dengan pembedaan krusial antara ulumul Quran dan tafsir. Ali memvisualisasikannya seperti ini, ulumul Quran adalah fondasi ilmiah, yaitu kerangka teori, ilmu-ilmu penunjang, dan metodologi yang menjadi prasyarat untuk menafsirkan. Ini mencakup ilmu tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ilmu nasikh wal mansukh, ayat yang menghapus dan dihapus, hingga ilmu tentang qiraat. Tanpa ilmu ini, seseorang bisa salah memahami konteks atau hukum yang berlaku. Sementara itu, tafsir adalah aplikasi praktis dari fondasi tersebut, yaitu proses menjelaskan makna ayat secara rinci dan menerapkannya dalam kehidupan. Tafsir adalah hasil akhir dari proses metodologis yang ketat. Contoh nyata dalam konteks Ali. Saat Ali menghadapi sebuah ayat tentang etika bermuamalah, transaksi, ia tidak langsung mengambil kesimpulan. Setelah fondasi kokoh, barulah ia menggunakan tafsir untuk menjelaskan bagaimana ayat tersebut relevan dan diterapkan dalam konteks perbankan modern atau e-commerce. Bagi Ali, pemahaman ini sangat penting. Al-Quran bukan sekadar buku inspirasi yang ditafsirkan sekehendak hati, tetapi sebuah teks suci yang memiliki disiplin ilmu yang ketat. Ini mengajarkan Ali tentang otoritas dan metodologi. Ia harus selalu kembali pada ulumul Quran sebagai landasan untuk menjaga kemurnian dan kebenaran ajaran. Dengan demikian, Ali tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi ia menguasai cara pandang yang benar untuk mengaplikasikan ajarannya, memastikan bahwa kehidupannya dibangun di atas pilar keimanan yang historis dan fondasi ilmu yang kokoh. Setelah melalui perjalanan panjang memahami Al-Quran, mulai dari peranannya sebagai sumber hukum hingga penguasaan metodologi ulumul Quran, Ali akhirnya mencapai sebuah realisasi mendalam. Ia menyadari bahwa seluruh ilmu dan teori yang ia pelajari tidak akan berarti tanpa pengamalan. Inilah inti dari refleksi ini, Al-Quran bukan hanya teori di buku, melainkan energi yang harus hidup di hati. Ali merenung, jika Al-Quran hilang dari hati, bukan hanya keimanan yang luntur, tetapi seluruh makna hidup bisa menghilang. Hidup akan terasa hampa, meski nilai akademisnya sempurna. Oleh karena itu, Ali mengambil keputusan untuk kembali mendalami Al-Quran, menjadikannya sumber harian untuk menemukan arah hidup sejati. Visualnya kini berubah.
kegelisahan Ali menghilang, digantikan oleh pemandangan yang memberikan harapan dan kalimat-kalimat motivasi yang bersemangat. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari penguasaan rumus-rumus matematika, melainkan dari kedamaian yang diberikan oleh petunjuk ilahi. Maka, mari kita semua mengambil pelajaran dari perjalanan Ali. Dengan ilmu dan iman yang kokoh, kita dapat menemukan arah yang sejati.